setelah dilakukan pemeriksaan. Nah, itu adalah kita sejak beberapa tahun yang lalu. Nah, yang namanya fisik biasanya kita sudah merencanakan berapa tahun kita dapat mencapai SMK Negeri Kendor yang unggul dalam konteks terlaksana. Adapun misi kita di SMK Negeri Kendor itu mengembangkan iman dan takwa melalui pendidikan karakter. Misi ini kita sepakati beberapa waktu yang lalu, beberapa tahun yang lalu. Kemudian melaksanakan bimbingan dan pembelajaran aktif, kreatif, efektif, dan menarik sehingga peserta didik berkembang secara optimal sesuai dengan potensi yang mereka miliki. Misi kita selanjutnya yaitu mempersiapkan lulusan yang profesional di bidang teknologi dan pertanian, melaksanakan penyelarasan kurikulum dengan institusi pasangan atau mitra, menumbuhkan jiwa kewirausahaan melalui kegiatan dengan produksi SMK Negeri Kendor, mengembangkan bakat yang dimiliki peserta didik, melaksanakan pengabdian dan pelayanan pada masyarakat melalui kegiatan intrakurikuler. Nah, Bapak Ibu, kalau fisik itu kita menjangkaunya dalam beberapa tahun. Biasanya dalam misi itu jangkauannya lebih pendek. Misi ini tentunya harusnya sudah ada yang kita capai. Mengembangkan iman dan takwa melalui pendidikan karakter. Tapi ternyata beberapa tahun terakhir sekolah kita terombang-ambing oleh perbuatan siswa kita sendiri yang tidak mencerminkan karakter yang baik. Nah, ini sebenarnya teguran untuk kita, karena salah satu dari misi kita adalah mengembangkan iman dan takwa melalui pendidikan karakter. Kemudian melaksanakan bimbingan dan pembelajaran aktif, kreatif, efektif, dan menarik sehingga peserta didik berkembang secara optimal. Nah, sangat miris katanya ketika di awal tadi kepala sekolah mengingatkan kita akan kewajiban kita berada di kelas, kewajiban kita membimbing siswa, serta kewajiban kita lainnya sebagai guru. Ketika siswa kita bermasalah, itu berarti ada yang salah. Apakah itu salahnya pada siswa atau pada kita? Tapi daripada kita memikirkan siapa yang salah, akan lebih baik kalau kita memikirkan cara memperbaiki kesalahan. Makanya pada saya ingin menghimbau, ingin mengajak rekan-rekan guru, mari kita wujudkan misi SMK Negeri Kendor yang sudah kita sepakati sebelumnya. Pada misi 1, melaksanakan iman dan takwa melalui pendidikan karakter. Kita sudah punya kebiasaan positif. Upacara Senin pagi, Kamis berolahraga, kegiatan imsak Jumat, budaya 5S dan budaya 5R. Tapi sayangnya hal-hal yang kita buat dalam kebiasaan itu tidak konsisten. Hal-hal yang kita buat itu tidak disertai dengan komitmen. Padahal misi itu sudah kita sepakati bersama. Saya hanya ingin menghimbau dan mengingatkan bahwa kita punya kesepakatan, kita punya keyakinan untuk melaksanakan kegiatan iman dan takwa melalui pendidikan karakter. Foto ini saya ambil beberapa minggu yang lalu, maafkan saya ambil, saya minta tolong. Adalah yaitu, terima kasih Pak, kondisi lingkungan sekolah kita. Alangkah sayangnya ketika sekolah kita sudah mulai besar, tapi semuanya tidak terjaga.
sampah berserakan. Siswa tidak punya budaya untuk melakukan buang sampah pada tempatnya. Kemarin kalau nggak salah Pak Firdaus pernah buat satu share ya. Kalau kamu mau buang sampah, jangan tunggu sampai kamu dibuang di tempat sampah ya. Nah, ada hal-hal yang seperti itu. Mungkin kita juga harus tegas ya siswa kita bahwa budaya buang sampah itu penting. Budaya operasi pungut sampah setiap hari itu penting. Jangan sampai nanti sampah menyusul kita. Memang terlihat sepele, tapi karena sampah yang kita nilai sepele itulah Jakarta bisa banjir. Tempat-tempat lain bisa banjir. Jadi saya ingin mengajak rekan-rekan guru, mari kita ringankan lidah kita untuk selalu mengingatkan anak-anak kita buang sampah pada tempatnya. Dan jika bertemu sampah, saya sudah mencoba meminta mereka untuk menyapu bersih, dan alhamdulillah mereka bersedia melaksanakan. Jadi saya rasa siapapun guru yang ketika itu bertemu sampah, mungkin ya jangan kita yang membersihkan, tapi kita ajak anak-anak untuk ayo kita harus budayakan lingkungan yang bersih. Jadi mudah-mudahan tidak lagi banyak sampah yang berserakan di sekolah kita. Terkadang di bawah pohon, kalau sampahnya itu hanya sebatas daun, kita maklumi. Karena mungkin daun gugur, rontok karena angin. Tapi kalau sampah itu adalah sampah bungkus makanan, itu berarti membiarkan siswa kita masih buruk. Di mana dia duduk, di situ dia buang sampah. Untuk itulah kita sebagai guru, mari kita ingatkan mereka. Jangan bosan-bosan, ingatkan mereka untuk membuang sampah. Kemudian kami berolahraga, ini sebenarnya sudah sangat bagus, dan mudah-mudahan kita semua konsisten melaksanakan kegiatan olahraga ini. Kegiatan Imsak Jumat, walaupun sekarang semakin hari anak-anak semakin berkurang di pagi hari, mungkin ya tugas kita selanjutnya mengingatkan mereka untuk dapat hadir di pagi hari, mengikuti program-program kerja yang telah dicanangkan oleh Wakaf Kesiswaan. Dari Wakaf Kesiswaan mencanangkan programnya, mari kita sama-sama mendukung program tersebut. Sama-sama aktif dan proaktif menjalankan program tersebut. Kemudian budaya di mana tadi pagi kita sudah ditegur oleh Bu Yeti tentang budaya 5S, senyum, sapa, salam, sopan, dan santun. Ternyata siswa kita hanya senyum, sapa, salam kepada guru yang dikenal saja. Guru yang tak dikenal lambe, gelonong, istilah Bu Yeti tadi. Nah mungkin kita lah sebagai guru untuk selalu mengingatkan mereka bahwa jangan hanya guru yang mengajar di kelas mereka saja yang mereka guru, tapi semua guru di SMK Negeri Kumbul ini, semua pegawai tata usahanya adalah orang tua mereka di sekolah. Jadi tetap harus mereka hargai. Budaya 5R, bersih, rapi, ringkas, rawat, dan rajin, ini juga budayanya menyentuh pada diri siswa itu sendiri. Jadi harapan kita juga bisa mengingatkan siswa untuk selalu tampil rapi. Tampil rapi itu membanggakan seharusnya. Tapi siswa kita sepertinya ada kecenderungan tampil selekeh, itulah yang membanggakan. Nah, mari kita sama-sama membalikan paradigma itu. Kita kembalikan lagi bahwa bersih, rapi, ringkas, rawat, dan rajin itu adalah hal yang membanggakan. Kawan-kawan guru semua, dalam sebulan terakhir saya sudah mencoba di jurusan teknik elektronika industri
membiasakan mereka untuk selalu membersihkan lingkungan bengkel. Saya tanamkan pada mereka bahwa bersih itu adalah sebagian dari iman. Alhamdulillah untuk di bengkel sebenarnya sudah bersih, tapi sayang ternyata baru sebatas di bengkel, di kelas masih belum. Jadi saya himbau, ayo semua family kita bergerak, bantu wali kelas untuk menggerakkan siswanya menjaga kelas tetap bersih, menjaga bengkel tetap bersih. Karena saya tetanggaan dengan TKJ. Jadi kalau siswa saya suruh pungut sampah ke TKJ, kata mereka itu bukan bengkel kami, Bu. Tapi seharusnya apapun bangunannya itu adalah milik kita semua. Kalau kotor di situ berarti kewajiban kita. Untuk misi kedua, melaksanakan bimbingan dan pembelajaran aktif, kreatif, efektif, dan menarik, sehingga peserta didik berkembang secara optimal sesuai dengan potensi yang mereka miliki. Bapak Ibu, dulu sebelum ikut CGP, saya beranggapan bahwa realitas kebutuhan kita sama. Saya menganggap semua kebutuhan siswa itu adalah sama. Kemudian semua orang harus melihat hal yang sama, memandang sesuatu itu sama. Padahal ternyata realitas atau kebutuhan kita itu berbeda. Jadi kebutuhan siswa kita juga berbeda. Setiap orang memiliki gambaran yang berbeda. Sama tadi, gambaran bersih kita. Menurut si A, yang namanya bersih itu berarti zero sampah. Tapi mungkin menurut si B, ya sudah tidak banyak sampah, itu sudah bersih. Kita mencoba mengubahkan pandangan sama dengan kita. Ternyata kita itu harus berusaha memahami pandangan orang lain tentang dunia. Jadi cara saya memandang SMK mungkin akan berbeda dengan cara Hendra memandang SMK. Mungkin juga berbeda dengan cara Firdaus memandang SMK. Tapi intinya di SMK inilah kita bekerja mencari rezeki. Insya Allah rezeki kita akan berkah dan halal jika kita sungguh-sungguh dalam menggunakan kewajiban kita. Kemudian perilaku guru dilihat sebagai satu kesalahan. Ternyata semua perilaku itu memiliki tujuan. Sebenarnya ini baru saya tambahkan ujian setelah ngobrol dengan ujian kemarin. Jadi kalau dulu kita selalu menganggap anak itu salah. Ternyata mereka bikin salah itu karena ada tujuannya. Contoh, ketika saya ngobrol dengan John, ada tujuan dia berbuat seperti itu, dan menurut dia apa yang dibuat itu benar. Nah, sekarang kita sebagai guru adalah memberikan pemahaman pada mereka bahwa ternyata cara mereka memandang itu kurang tepat. Mungkin kita hadirkanlah yang tepatnya itu seperti apa. Nah, semua ada tujuan. Hanya kita harus menyaring, kita harus mampu mengarahkan agar setiap perilaku kita itu memiliki tujuan yang tidak melanggar norma. Orang lain bisa mengontrol saya. Sebenarnya hanya kita sendiri yang bisa mengontrol diri kita. Tergantung kita mau atau tidak. Saya merasakan ketika anak saya ingin mengatur saya, sebenarnya kan kita yang mengatur. Itu sebenarnya tergantung mau atau tidak maunya kita. Sama mungkin ketika Bapak Ibu merasakan kami tidak bisa konsisten, saya tidak bisa konsisten ke sekolah melaksanakan tugas dan kewajiban saya sebagai guru. Sebenarnya itu tinggal kemauan dan kehendak kita. Mau atau tidak kita melaksanakan tugas kita dengan baik. Tidak ada yang bisa memaksakan. Jadi tergantung pada diri kita sendiri. Ketika kita merasa
Ya, kita bekerja di sana, kita membawa pulang rezeki dari SMK Negeri Gudur ini, kita mempulang ke rumah supaya berkah kita berikan ke anak-anak kita, makanya kita laksanakanlah tugas kita dengan baik. Nah, itu tergantung kemauan. Atau ketika kita tak peduli apakah rezeki itu berkah atau tidak, sehingga kita melalaikan tugas kita. Nah, kembali itu adalah kemauan. Jadi seperti yang Bu Yusna sampaikan, memaksa menjadi operator itu percuma. Kenapa? Karena akan terjadi banyak tantangan. Yang penting itu memang kemauan Bapak Ibu untuk menjadi operator. Kita punya pekerjaan besar. Pas penilaian akhir semester. Nah, tak mungkin kan beban kerja itu kita bebankan pada satu orang atau dua orang. Kita di sini adalah tim. Kita di sini adalah komunitas. Kenapa kita tidak berbagi? Jika ada kemauan, pasti ada jalan. Insya Allah kalau memang Bapak Ibu punya kemauan, pasti akan dikerjakan. Ya, Cak? Siap. Pemaksaan ada pada saat tujuan gagal. Kolaborasi dan konsensus menciptakan pilihan-pilihan baru. Ini maksudnya ketika kita memaksakan kehendak pada siswa, itu berarti kita tidak mampu membujuk mereka dengan kata-kata yang kenapa kita tidak melakukan kolaborasi dan konsensus sehingga kita bisa berdiskusi dengan mereka. Saya yakin setiap kelas pasti ada anak masalah yang ketika gurunya menegur, dia membalas, dia melakukan penolakan. Itu kenapa? Karena kita tak mampu membujuk, karena bujukan kita gagal. Tapi kalau kita bisa duduk bersama, kita bisa bicara dengan dia, kita bisa menempatkan dia seperti apa adanya, sebagaimana seharusnya siswa, insya Allah tidak akan ada lagi penolakan. Dan mungkin bahkan akan muncul dari anak itu sendiri poin-poin apa yang harus dia lakukan. Kemudian model berpikir menang atau kalah. Kita ganti dengan model berpikir menang. Jadi bukan berarti ketika kita membantah untuk melakukan sesuatu dan kemudian diiyakan, itu kita menang. Tidak. Sebenarnya kita kalah. Kenapa? Kita kalah dalam mengendalikan diri kita untuk melakukan kolaborasi dengan teman. Jadi kenapa tidak kita lakukan win-win solution? Sama-sama menang. Sama-sama kita mensukseskan suatu kegiatan. Sama-sama kita sukses dalam bekerja. Jadi sebenarnya di antara kita tidak ada persaingan. Kenapa? Karena kita sudah punya jalan masing-masing. Itu sudah ditetapkan oleh Allah. Jadi tidak ada persaingan di antara kita. Ini profil belajar Pancasila yang diharapkan hadir pada diri setiap siswa kita. Beriman, bertakwa, mandiri, bernalar kritis, kreatif, gotong royong, dan berkebinekaan global. Nah, untuk menghadirkan ini pada diri siswa kita butuh melaksanakan kegiatan-kegiatan disiplin positif. Para kesiswaan sudah menerapkan dalam bentuk kontrak belajar. Nah, kita dukung dengan cara memastikan siswa untuk mematuhi kontrak belajar tersebut. Bukan warga kesiswaan yang harus datang dari siswa, tapi mari kita buat jaringan, jaring laba-laba yang luas, jaring laba-laba yang kuat, yang bisa mengepung siswa kita dan bisa menjaga mereka dari segala tindakan-tindakan negatif. Kebutuhan dasar manusia itu bertahan hidup. Bagaimana cara
dalam bertahan hidup itu ada yang menunjukkan dengan kekuasaan, ada yang mencari dengan kasih sayang dan rasa diterima, ada yang mencarinya atau meraihnya dengan kesenangan, ada yang mencarinya dengan kebebasan. Nah, seperti apa kita ingin siswa kita memperoleh tujuan hidupnya? Apakah melalui penguasaan seperti yang sekarang ditunjukkan oleh siswa kita, merasa dia berkuasa, kemudian dia bisa melakukan apa saja, atau dengan kesenangan, dengan mengusili teman dia merasa senang, merasa bahagia, ketika melihat kawan disakiti dia bahagia, atau dengan kebebasan, merasa bebas ketika tidak melakukan disiplin, merasa bebas ketika tidak patuh pada peraturan, atau kita membuat mereka untuk menuju tujuan hidupnya dengan kasih sayang dan rasa diterima. Nah, ini kembali pada diri kita sebagai guru. Poin bertahan hidup seperti apa kita kembangkan pada siswa kita. Kalau bertanya, mungkin dengan berbuat jahat, dengan merusak dia merasa senang. Apakah kita akan membiarkan seperti itu? Atau dengan merasa berkuasa, menjadi pemimpin geng, bisa mengajak kawan-kawan merusak. Dengan begitu dia mampu bertahan hidup. Banyak siswa kita yang berada dalam kondisi penguasaan, kesenangan dan kebebasan. Nah, saya mengajak kawan-kawan, ayo kita alihkan mereka agar mereka bertahan hidup melalui kasih sayang dan rasa diterima, agar mereka bisa eksis di antara kita, agar mereka bisa berbuat hal yang baik, agar mereka bisa berpikir dengan baik, agar mereka bisa menyadari keberadaan mereka adalah penting bagi kita. Jadi saya ingin mengajak rekan untuk mengenal seperti apa siswa kita. Hal yang saya lakukan di jurusan elektronika itu, saya membuat keyakinan kelas di jurusan. Mengapa keyakinan bukan perasaan? Insya Allah kalau keyakinan perlahan-lahan harapan kita dia bisa berubah dari dalam, bukan berubah karena paksaan dari luar. Nah, itu yang perlahan saya coba. Dan alhamdulillah bersama anak tertentu ketika diajak diskusi, ketika diajak mereka memecahkan masalah mereka sendiri dengan ide dan pendapat mereka, perlahan mereka bisa menerimanya. Nah, sebenarnya guru ini ada 5 posisi kontrol. Ada penghukum, di mana seorang penghukum biasanya menggunakan hukuman fisik atau verbal. Nah, beberapa waktu saya juga menggunakan. Membuat rasa bersalah, pada posisi ini kita biasanya lembut, tapi membuat rasa bersalah pada siswa kita. Atau kita memilih posisi teman. Guru pada posisi ini tidak akan menyakiti murid, namun tetap berupaya mengontrol murid melalui persuasi. Hanya saja terkadang ketika kita menempatkan diri kita sebagai teman, siswa itu hanya patuh pada guru yang menganggapnya teman, tapi tidak menganggap dan tidak menghargai guru yang lain. Kemudian sebagai pemantau, berarti kita sudah mampu menjadi pengawas, dan pada saat kita mengawasi, kita bertanggung jawab atas perilaku orang yang diawasi. Posisi pemantau berdasarkan pada peraturan-peraturan dan atau kita mampu menempatkan diri kita pada posisi manajer. Nah, posisi ini guru berusaha berbuat sesuatu dengan murid, mempersilahkan murid untuk mempertanggungjawabkan perilakunya, mendukung murid agar dapat menemukan solusi atas masalahnya. Jadi, bagaimana kita menempatkan diri kita
sebagai guru sebenarnya ada 5 posisi. Mungkin secara perlahan dan kita tinggalkan posisi sebagai penghukum dan bertahap kita tinggalkan posisi sebagai pembuat rasa salah. Mungkin kita mulai belajar posisi teman, belakang dan manajer. Mudah-mudahan tidak ada lagi penolakan-penolakan dari siswa kita akan peraturan-peraturan yang berupa keyakinan yang kita hadirkan untuk mereka. Ini segitiga restitusi. Dalam hal ini saya ingin mengajak rekan-rekan guru ketika kita mengatasi siswa kita yang bermasalah. Siswa hendaknya tidak takut pada kita. Hendaknya siswa itu merasa kita ayomi, merasa tenang dan senang berada di dekat kita. Saya ingin mengajarkan rekan ketika melihat atau menemukan siswa yang bermasalah, mari tampilkan identitas mereka. Berikan pemahaman bahwa berbuat salah itu bukan lagi kehidupan. Setiap orang itu pasti berbuat salah. Setiap orang pasti punya salah. Tapi yang harus kita fokus kemudian adalah memperbaiki kesalahan. Nah, bagaimana cara kita memperbaiki kesalahan? Ada tahap validasi tindakan yang salah. Jadi ketika kita bisa menyadarkan siswa bahwa ia telah berbuat salah dan apa kesalahannya, insya Allah mereka juga akan menemukan cara untuk menyelesaikan kesalahan tersebut, untuk menyelesaikan permasalahan mereka. Nah, setelah mereka menyadari, baru kita pada tahap menanyakan keyakinan. Apakah benar dia mau berubah? Apakah dia siap untuk berubah? Apakah dia sanggup melakukan perubahan ke arah yang lebih baik? Jadi mudah-mudahan dengan tahap-tahap seperti ini kita dapat menyelesaikan masalah-masalah siswa kita yang sangat beragam dengan menyadarkan diri mereka untuk memperbaiki diri sendiri dengan motivasi dari dalam, bukan lagi dari kita sebagai guru, tapi dari dalam diri mereka. Nah, untuk itu seperti yang tadi disampaikan oleh Pak Ali, bagaimana dengan visi dan misi jurusan. Nah, kenapa saya paparkan dulu hal-hal tadi dari gedung misi sekolah dan apa yang sudah berjalan di sekolah kita. Mudah-mudahan dengan poin-poin yang saya hadirkan tadi, teman-teman Kapolri dapat menentukan visi, dapat membuat visi untuk melakukan pembenahan. Semoga depan sekolah dan kita ini menjadi lebih baik. Amin. Saya rasa itu saja yang dapat saya sampaikan. Hanya berbagi ilmu, hanya sharing ilmu. Mudah-mudahan setelah ini saya bisa saling berdiskusi dengan rekan-rekan, bisa sharing-sharing bersama, atau mudah-mudahan jika ada CGP berikutnya kita sama-sama bisa saling bergerak dan menggerakkan sekolah kita. Amin. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.